Halo, selamat datang di tempat berbagi. Semangat bagi kalian yang sedang beraktivitas maupun beristirahat. Jangan lupa tersenyum. Gue Mail akan menemani kalian semua di tempat berbagi. Hai, lagi dan lagi gue akan bilang it's been a long time. Udah lama banget gue gak nge-tag podcast. Sebenarnya kemarin tuh ada stok podcast satu, tapi belum sempet keedit karena ya seperti yang teman-teman tahu, gue lagi sibuk banget sama kerjaan gue. By the way, sorry kalau misalkan ada bunyi mobil atau motor yang lewat atau hal-hal yang mendistraksi pembicaraan gue sekarang. Sekarang gue udah balik lagi ke kampung gue, yaitu Bukit Tinggi. Udah lama banget. I miss Jakarta so much. Dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala kepusingannya, dengan segala hal-hal yang membuat gue kangen banget, termasuk teman-teman, sahabat gue, dan pacar gue juga tentunya. Well, gue gak nyangka kalau misalkan sampai sekarang itu masih ada teman-teman yang dengerin tempat berbagi podcast, which is good, but gak nyangka aja gitu loh, karena honestly gue jarang banget ngupload akhir-akhir ini. So thank you so much buat teman-teman yang masih dengerin tempat berbagi podcast. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena ya ada salah satu pendengar. Gue sebelumnya juga udah minta izin untuk nyebutin namanya. Stephanie, thank you to hearing me, to be the lullabies. Sumpah gue pada saat itu tuh kayak udah gak tahu sebenarnya mau ngomong apa lagi di podcast. Karena sendirinya lagi sibuk, lagi pusing banget, lagi hektik banget, lagi stuck banget. Tapi ketika Stephanie datang knock my DMs, dia nyeritain apa yang lagi dia alamin. At least gue bilang, semoga ketika kamu nyeritain ini, kamu bisa sedikit lebih tenang, bisa lebih bisa tahu nih apa yang harus diputuskan. Seperti yang teman-teman lihat di judul kita kali ini, yaitu bertahan namun menyesakkan. Stephanie, semoga pas kamu lagi dengerin ini, everything is good, everything will be clear soon. Karena sepertinya Stephanie sedang merasa tidak baik-baik aja di hubungannya. Tapi menurut aku, harusnya kamu bisa lebih mikirin diri kamu dulu first. But yeah, sometimes mencintai seseorang itu gak segampang yang kita pikirkan. Mencintai seseorang dan orang itu mencintai kita, tapi pasti nanti ada aja hal-hal yang ternyata ngebuat cinta di antara dua belah pihak atau rasa sayang yang lagi terjadi di antara dua belah pihak itu menjadi goyang. Dan ya, mungkin Stephanie lagi lagi ngerasain itu. And gue seneng banget ketika Stephanie ceritain ini. Stephanie bilang kalau misalkan dia itu diterima banget sama keluarga pacarnya, dan itu baik banget. Kayak dia selalu cerita gimana neneknya pun nge-treat dia ketika di rumah, dipotongin buah, diajak ngobrol.
Kayaknya semua orang mengimpikan itu ya, ketika kita punya pasangan dimana kita bisa diterima sama orang-orang terdekat, bahkan keluarga dari pasangan kita sendiri. Dan hal itu tuh sebenarnya bakal bikin kita nyaman banget di sebuah relationship. Gue gak tahu harus gimana ngungkapinnya, tapi I don't know why Stephanie is always be strong when she's talk with me. Kayak dia selalu ngerasa kalau misalkan everything will be okay dengan segala usaha yang udah dia lakuin. Gue gak akan ngomong siapa yang menentang hubungan dia dengan pacarnya. Tapi sebenarnya bukan menentang, mungkin lebih ke gak suka. Tapi itu bisa dijadiin ke sama gak sih halnya. Tapi Stephanie itu selalu ceritain, dia selalu cerita ke gue kalau misalkan dia sayang banget sama pacarnya, dan pacarnya itu treat dia itu special banget, and bersyukur kalau misalkan satu sama lainnya itu bisa saling sayang, bisa saling mengerti, bisa paham satu sama lainnya. Stephanie itu juga cerita ke gue kalau misalkan akhir-akhir ini hubungannya sering gak enak, sering punya problem. Bukan karena apa-apa, tapi karena hal yang lain aja. Maksudnya itu bukan karena di antara dua belah pihaknya. Gue juga gak paham sih kenapa orang bisa gak sesuka itu sama hubungan yang lagi dijalanin sama orang terdekatnya. Tapi gue rasa dengan hal itu seharusnya kita yang mempunyai hubungan itu bisa saling mengerti dan bisa saling paham serta menjaga komunikasi yang sedang kita jalanin nih gitu. Kalau misalkan ada problem dari luar, kenapa gak diobrolin? Kenapa kita gak nanya gitu loh? Kenapa kita gak kompromi tentang satu hal tersebut? Tapi di sini herannya mereka itu juga gak tahu apa salahnya. Mereka itu juga bingung nih, sebenarnya kenapa sih orang bisa gak suka sama hubungan ini? Kenapa orang ini gak suka sama apa yang sedang dijalanin? Jadinya itu hal-hal yang dari luar itu sebenarnya bisa banget jadi ngancurin hubungan, jadi ngeganggu banget hubungan yang sedang dijalanin. Even sebenarnya temen dekat atau sahabat pun dari pasangan kita itu bisa menjadi salah satu faktor yang bisa mengganggu juga nih di hubungan kita kalau misalkan gak sejalan. Kayak gue juga sebelumnya marah banget sama pacar gue karena sekarang LDR. Dimana ketika pacar gue bilang dia mau pulang, terus yang biasanya 20 menit atau 30 menit itu paling lama dia udah ngabarin aku udah di rumah. Kemarin itu enggak. Di situ tuh gue ngerasa panik sih. Kayak gue mikir, ini pacar gue nggak apa-apa ya di jalan. Pacar gue soalnya bawa motor nih. Dia baik-baik aja nggak ya? Atau lagi apa sih yang terjadi sebenarnya? Kenapa dia nggak ngebales chat gue? Kenapa dia nggak ngangkat telepon gue? Karena honestly itu udah lewat dari tengah malam. Gimana coba kita nggak worry? Sedangkan biasanya setelah dia ngomong OTW 20 menit atau 30 menit setelah itu dia bilang dia udah sampai. Itu rutinitas. Dan ketika rutinitas itu terganggu, ternyata itu ngebikin suatu hal yang complicated buat kita berdua. Dan tiba-tiba setengah jam lebih 40 sampai 45 menit setelah itu baru dia ngabarin kalau misalkan HP-nya ditahan sama temennya.
gue ngerasa hal itu gak pantas buat dilakuin. Kalau misalkan lo mau berteman, lo juga harus ngerti gimana posisi temen lo itu. Karena gimana ya, kabar itu penting banget buat seseorang. Kabar itu bukan buat seseorang, buat sebagian orang. Kabar itu adalah satu hal yang ditunggu sama sebagian orang. Kalau misalkan lo pergi tapi lo gak ngabarin atau apapun itu yang terjadi, dia pasti bakalan mikir kemana-mana. Bukan masalah posesif atau enggaknya, tapi itu sebuah kebiasaan dimana kita udah tahu nih apa sih rutinitasnya gitu loh. Jadi ketika dia bilang dia udah pulang tapi 40 menit 30 menit setelah itu dia masih tetap gak ngabarin, kita harus tahu dong. Bukan harus tahu, kita malah jadi worry dan pengen tahu sebenarnya apa sih yang terjadi. Kan kita takut nih, sebenarnya gimana sih gitu loh. Kamu kenapa? Kamu baik-baik aja kah? Kamu aman gak di jalan gitu. Bukan berarti apa-apa. Nah, hal tersebut ternyata ya gitu bikin gue sedikit pusing dan sedikit marah. Tapi gue upset banget kemarin itu karena gue takut pacar gue kenapa-napa. That's why gue bilang temennya nahan HP dia. Gue marah saat itu. Kalau misalkan lo mau pergi atau lo mau lanjutin main lo, kenapa lo gak ngomong gitu loh sama gue? Kenapa lo harus bilang lo pulang tapi 40 menit setelah itu lo gak ngabarin gue? Nah, hal-hal kayak gitu sebenarnya sepele, tapi ternyata itu bakal bikin hubungan kita juga jadi sedikit terganggu komunikasinya. Begitu juga mungkin yang dirasain sama Stephanie. Ketika dia lagi keluar terus ada aja yang mengganggu waktu dia untuk berdua, waktu dia untuk ngobrol, waktu dia untuk meluangkan sesuatu. Karena you know what, intimasi itu penting banget di sebuah hubungan. Kita ngobrol, kita pergi berdua, kita nikmatin semuanya, dalam artian yang positif ya. Kita nikmatin semuanya berdua. Itu adalah hal yang akan menjaga, akan membuat kita menjadi lebih tahu dengan pasangan kita. Tapi kalau misalkan diganggu terus, gimana kita bisa tahu apa sih sebenarnya yang pacar kita butuhin, apa yang pacar kita ingin dimengerti. Hal-hal itu pasti gak kita dapetin gitu loh. Dan ya, untuk beberapa hari ini Stephanie selalu DM gue. Dia masih bingung banget, dia harus gimana sih gitu loh. Karena salah satu keluarga pacarnya ini ada yang gak suka sama dia. Satu doang. Selebihnya welcome, it's good. Dan ternyata hal itu membuat dia ngerasa menjadi bimbang buat kemana sih harus dibawa hubungan ini. Gimana sih harusnya buat dia ngerti, gimana sih harusnya dia bisa mengobrol dengan orang yang gak suka sama dia supaya dia bisa memperbaiki dirinya. Malah hal-hal tersebut yang menjadi pertengkaran buat Stephanie dan pacarnya sekarang. Gue gak tahu, mungkin banyak dari teman-teman semua yang lagi ngerasain ini, tapi I hope you guys to be strong. Karena gini, misalkan lo juga udah nggak tahu lagi, lo udah pasrah dengan apa yang terjadi, mungkin di situ lo bakal mikir apa sih keputusan yang benar untuk menjalani atau melepaskan. Kalau bertahan namun menyesakkan, jadi buat apa sih sebenarnya hubungan itu ada? Gue selalu bilang sama Stephanie, kalau misalkan coba untuk tunggu beberapa waktu, coba lihat dulu gimana situasi dan keadaannya. Kalau misalkan benar-benar gak ada perbaikan, benar-benar gak ada kemajuan, kayaknya itu emang harus ngobrol banget berdua sama pacarnya.
supaya tahu nih kemana sih harusnya ini dibawa, kenapa sih permasalahan ini ada. Jadi Stephanie, aku nggak mau ngasih sebuah menyarankan sebuah keputusan yang ternyata nantinya nggak baik. Aku minta kamu coba untuk bertahan dulu, jalanin dulu, ngobrol lagi, kompromi. Sebenarnya apa yang terjadi? Walaupun kamu bilang udah sering banget kak aku ngomong, dan pasti ujung-ujungnya bakal berantem. Tapi ya, untuk menemukan pasangan yang sesuai sama kita itu nggak gampang. Selagi hal itu masih bisa diperbaiki, kenapa kita nggak perbaiki sih? Tapi kalau misalkan udah nggak ada lagi jalan, dan itu jalannya udah mati, udah buntu, berarti satu-satunya jalan yaitu melepaskan. Tapi aku nggak berharap kamu ngelepasin pacar kamu, Stephanie. Semoga hubungan kamu sama pacar kamu tetap langgeng dan permasalahan kamu cepat selesai ya. Aku minta maaf kalau misalkan ternyata saran-saran yang aku kasih di DM itu masih belum bisa membantu kamu sepenuhnya. Tapi I know kamu lebih baik, kamu lebih cantik, kamu lebih kuat, dan kamu pasti akan tahu apa yang akan kamu putuskan ke depannya dengan hubungan kamu yang sekarang. Aku percaya kalau misalkan kalian berdua saling sayang, saling mengerti satu sama lainnya, pasti bakal ada aja jalan kok. Percaya deh. Stephanie, jangan lupa untuk istirahat. Jangan lupa untuk selalu kuat. Jangan lupa untuk mencintai diri kamu, menyayangi diri kamu, sebelum kamu memikirkan hal-hal yang ternyata bakal nyakitin kamu nantinya. Oke, jangan lupa makan. Stephanie, semangat kerjanya. Tapi kalau kamu denger ini lagi istirahat, selamat beristirahat. Semoga hari-hari kamu selanjutnya akan menjadi lebih baik ya. Terima kasih sudah mend-DM tempat berbagi. Terima kasih banget udah mempercayai aku untuk mendengar cerita kamu. Dan aku berharap semoga kamu bisa menemukan jalan yang terbaik di hubungan kamu ini. Seperti yang aku bilang, kenapa gak diusahain dulu kalau misalkan kamu sama-sama sayang. Jangan dilepasin gitu aja karena hal-hal di luar dari hubungan kamu itu. Oke, semangat. Dan buat teman-teman semua selalu jaga kesehatan. Gue nge-tag ini sebenarnya lagi gak enak badan. Tapi ya, semoga kita selalu sehat, selalu diberi kekuatan untuk menjalani hidup. Dan ya, jangan lupa makan. Dan tentunya jangan lupa tersenyum. See you. Buat teman-teman yang pengen cerita, just knock my DM. Aku akan sebisa mungkin membalasnya di sela-sela hektik yang lagi aku jalanin sekarang ya. Dan ya, once again, jangan lupa tersenyum and see you.